Ramal itu berjalan cepat, tapi nggak perlu. Itu sunnah ya, tapi permasalahannya kondisi di sana tidak memungkinkan. Kalau antum hanya sekedar menggunakan ramal dalam arti kata berjalan cepat saja mungkin. Di saat antum cuma 17 orang, mungkin laki-laki semua mungkin bisa. Tapi biasanya kami kalau bawa jemaah, apalagi kalau ada orang tua, ada ibu-ibu, kita nggak jalankan ramelnya. Ramel itu maksudnya teman-teman yang belum tahu berjalan cepat di awal tawaf. Tapi itu sudah cukup karena memang kita berjalan juga sudah standar di sana. Artinya kita mau cepat atau mau lambat biasanya standar karena memang padat orang-orang. Jadi setelah 7 kali tadi antum selesai, antum ke belakang makam Ibrahim, cari tempat yang agak lowong. Untuk sholat 2 rakaat ini boleh di belakangnya, tapi agak jauh, jangan ganggu tempat tawaf orang. Boleh juga agak geser ke sebelah sana. Ada tulisannya itu tu mas'a, menuju ke tempat sa'i. Antum cari di sebelah sana. Nabi biasa bawa jemaah sebelah sana karena agak lowong. Jadi lebih ke garis miringnya Hijri Ismail. Sholat 2 rakaat, rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Nah setelah selesai sunnahnya antum sebelum pindah ke yang keempat yang harus kita ketahui yaitu sa'i, antum sunnahnya minum air zam-zam. Tapi ana sarankan zam-zamnya minum 1 gelas saja. Ini sebagai syarat sunnah saja. Jadi hadap kiblat, minum zam-zam dan berdoa apa saja yang baik-baik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya minum zam-zam dengan meminta 3 hal. Saya minta agar panah saya tidak meleset karena beliau suka sekali berburu. Beliau mengatakan setelah minum zam-zam berdoa tidak pernah meleset panahanku. Yang kedua minta menjadi ulama muslimin. Dan tidak ada yang tidak kenal Imam Syafi'i. Yang ketiga minta minum zam-zam untuk masuk dalam surga. Dan kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah. Zaman sudah dengan niat orang yang meminumnya. Jadi memang kita bisa niat apa saja. Ya, termasuk sebagian ulama membolehkan orang mengusap air zam-zam di wajah misalnya, di mata dan seterusnya. Itu nggak ada masalah karena air zam-zam ini tersendiri, dia beda. Nah setelah itu, antum pindah ke yang keempat yang harus diperhatikan yaitu sa'i. Jalan antara Safa dan Marwah. Itu cuma 1 jalur, antum tidak bingung nanti. Karena dia dari tawaf cuma hanya bisa ke sana. Kalau antum sudah ke tempat sa'i mau kembali ke tawaf nggak boleh, ditahan sama polisi. Jadi memang jalurnya akan ke situ. Nanti ada tulisan tu mas'a besar. Antum akan jalan ke sana. Setelah antum jalan ke mas'anya, jalan sampai ke Safa, ada tulisannya Safa. Antum mulai dari Safa. Nah itu jaraknya Safa ke Marwah. Safa ke Marwah 1. Marwah ke Safa 2. Safa ke Marwah 3. Marwah ke Safa lagi 4. Safa ke Marwah 5. Marwah ke Safa 6. Terakhir Safa ke Marwah 7. Jadi ingatnya itu Safa ke Marwah selalu ganjil. Yang 1, yang ketiga, yang kelima dan yang ketujuh. Dari Marwah ke Safa selalu genap. Yang kedua, yang keempat dan yang keenam. Nah, terus gimana bedainnya antara Safa sama Marwah? Kalau antum tidak bisa baca tulisannya, karena yang ada tulisan cuma Safa, Marwah nggak ada tulisan dia. Cara bedainnya adalah dari Safa itu, kalau antum baru mulai start dari Safa, sekitar 10 meter di atap itu ada lampu hijau besar, panjang sekali, mungkin sekitar 15 meter. Itu memang yang sunnahnya kita berlari di situ. Antum berlari di lampu hijau itu, terutama laki-laki gitu kan. Nah itu lebih dekat ke Safa. Jadi kalau dari jauh antum misalnya, oh lampu hijau sana berarti lebih dekat Safa di sana. Yang ini Marwah gitu. Yang pertama. Yang kedua, kalau Safa itu kelihatan gunungnya. Kalau Marwah nggak kelihatan lagi gunungnya. Tinggal sedikit sekali, karena sudah ditimbun. Intinya antum dari Safa mulai ke Marwah itu 1. Marwah ke Safa 2. Jadi selalu ini ganjil, ini genap gitu. Nah ini bacaannya antum bebas. Kalau anda biasa berzikir, anda baca istighfar 100 kali pertama. Nanti di sini baca salawat 100 kali, itu bebas. Antum boleh baca Quran, boleh apa saja. Nah cuman memulainya, setiap dari Safa ke Marwah atau Marwah ke Safa baca ayat Allah Subhanahu wa taala, inna Safa wal Marwah min sya'airillah wa man hajjal baita wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Lu sudah dapat bukunya kan? Ada bukunya, itu ambil buku tuh. Tinggal dibaca. Itu aja. Nah, setelah 7 kali antum bolak-balik di antara Safa dan Marwah ini banyak sekali tempat minum air zam-zam. Banyak sekali. Jadi per 10 meter ada tempat zam-zam. Antum bisa singgah minum. Kalau antum juga batal wudu, kalau antum tidak butuh toilet, lebih bagus wudunya di dalam situ saja. Ya kan? Tinggal disentuhin airnya, diusap. Gitu. Mungkin teman-teman dai bisa bantu untuk itu. Baik, setelah selesai itu, terakhir tahallul, cukur rambut. Nah, cukur rambut ini, antum nanti keluar menuju ke tower jam yang besar.
Nanti coba Ana ingatkan tour guide antum di sana, nanti yang bantu insya Allah. Datang ke sana, nanti habis itu antum tinggal turun, bayarnya 10 real per orang. Cuma biasanya bisa nego. Antum bisa nego, kalau yang teman-teman tadi bisa bahasa Arab, tentu tinggal nego saja. Minta 15 real 2 orang. Biasanya mereka mau, asal rame-rame, jangan terpisah. 17 orang langsung. Antum lihat tower jam yang besar itu, antum tinggal dia ada kira-kira kalau dia lurus begini, di sebelah kirinya itu ada jalan menuju. Biasanya didekat-dekatin sama orang, mau cukur gitu. Ya mau cukur tinggal bilang 15 real 2 orang, udah. Nanti ana titipkan uang untuk antum bisa tahallul. Ya. Nanti untuk tahallul. Jadi setelah tahallul, setelah antum cukur, afdalnya adalah gundul. Sebagaimana kata Nabi SAW, rahimallahu muhallikin. Semoga Allah rahmati orang yang gundul. Lalu para sahabat yang tidak mau gundul mengatakan, wal muqassirin ya Rasulullah. Dan orang yang cukur saja. Kata Nabi SAW, rahimallahu muhallikin. Semoga Allah rahmati orang-orang yang gundul. Orang yang cukur mengatakan, wal muqassirin ya Rasulullah. Dan orang cukur, Nabi masih ulangi 3 kali. Rahimallahu muhallikin. Semoga Allah merahmati orang yang gundul. Lalu kemudian yang orang-orang yang cukur masih mengatakan, ya Rasulullah wal muqassirin. Nanti yang keempat baru Nabi bilang, wa rahimallahu muqassirin. Dan semoga Allah rahmati juga orang-orang yang cukur. Nah, rahmat Allah ini maknanya luas. Karena rahmat Allah meliputi segala satunya. Wa rahmati wasi'at kulla syai' kata Allah. Maksudnya masuk dalamnya adalah penambahan rezeki, pengampunan dosa, solusi dari permasalahan. Jadi ini luar biasa gitu. Ada beberapa riwayat juga menjelaskan setiap helai rambut itu dinilai pahala di sisi Allah SWT. Jadi gundul gitu kan. Gundul itu jauh lebih afdal. Nah setelah gundul, selesai antum sudah bebas. Semua larangan ihram sudah tidak ada lagi. Antum pulang ke hotel, antum mandi bersih segala macam, antum sudah bisa istirahat. Tinggal memperbanyak sholat di Masjidil Haram saja. Nah, ini kurang lebih gambaran globalnya gitu. Ada yang antum mau tanyakan? Udah? 12 hari gimana? Iya, sama 12 hari. Antum berangkat sama anak, pulang sama anak. Tapi selama di sana mungkin kita tidak ketemu. Cuman nanti kalau ada keperluan apa-apa, antum kontak ke anak. Karena kita beda hotel, tapi di saat diperlukan sesuatu, anak ada insya Allah. Kalau memang karena anak padat jadwalnya sama jemaah yang ada, jadi mungkin tidak bisa ini. Foto bareng, Ustaz. Baik. Spanduk apa antum buat ini? Pro gratis, Ustaz. Biar lebih banyak donasi masuk, Ustaz. Bukan, kenapa kok begini? 10 meter. Ya Allah, kecil. Nggak bisa. Pegangnya dari dalam sini nih. Tarik, akhi, tarik spanduknya. Di sana. Di sini. Di sini antum pegangnya. Nah, antum pegangnya di sini. Oke. Oke, sebelum Ana tutup, Ana mau minta siapa yang jadi amir safar antum nih? Kalau untuk Amir ini, Ustaz. Cuma nanti kalau misalkan ini ada Ustaz Junaidi. Gak bisa, amir safar itu satu. Jangan ngarang-ngarang. Nggak ada wakil-wakil. Antum aja, Ustaz Junaidi aja. Nggak apa-apa, antum dibantu nanti. Iya, Ustaz. Benar. Antum posisinya marbot atau Ustaz? Marbot, Ustaz. Nah iya. Itu sekretaris aja lah. Iya. Benar, bantu antum, Ustaz. Nggak apa-apa. Ya, antum amir safar ya. Alas, antum sudah tahu adabnya. Kalau amir safar berarti mendengar beliau loh. Ada apa-apa izin. Ya. Jadi ini yang alat itu nanti pakai ngikutin dia. Ya. Nanti kan ada di sana juga, ada lagi. Ada lagi nanti yang bantu di sana. Tapi nggak masalah. Nanti insya Allah lebih jauh kita bentuk nanti ada grup atau gimana gitu. Tapi khalas Anda tinggal ya. Sudah nanti kalau ada komunikasi bentuk grup aja. Ustaz, kita butuh ini ucapan antum, Ustaz, buat nanti kita buat konten ajakan dan nasib untuk roda ini. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salah satu program yang kami kembangkan di Yayasan Sedekah Kreatif adalah mengumrohkan
teman-teman dai, dan juga marbot masjid serta imam yang belum pernah umrah. Ini tujuannya agar mereka bisa melaksanakan atau menyempurnakan ibadah mereka ke Mekah insya Allah. Dan di sini kami kerjasama dengan Uhud Tour untuk bisa memberangkatkan. Semoga teman-teman kaum muslimin yang berminat untuk bisa meraih pahala ini bisa ikut berdonasi insya Allah. Dan Anda bisa kontak nomor yang ada di layar Anda. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini ada uang mana satu-satu dulu. Antum. Tidak apa-apa Amir nanti terakhir. Ini ada uang pegangan ya. Ya alaika wa alaihi salam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Yang belum maju. 10, 11, 12. Siapa lagi yang belum? 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sungguh bahagia saudaraku seiman bagi orang yang diberikan kesempatan untuk beramal saleh, di antaranya bersedekah. Karena kata Nabi SAW dalam hadits Bukhari, setiap pagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 malaikat. Yang satu mengatakan, ya Allah, lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan juga, ya Allah, binasakan orang yang bakhil atau pelit. Kita bisa meraih kesempatan ini. Terlebih lagi, sedekah dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, tudfi'u ghadabur Rabb. Dia bisa meredam murkahnya Allah. Bagi orang yang melakukan kemaksiatan, bisa mensucikan dirinya dengan bersedekah. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menggantikan sedekah itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan di jalannya, maka dia akan menggantinya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Ini adalah sebuah kemuliaan, sesuatu yang bisa dibanggakan bagi seseorang pada hari kiamat di timbangan amalnya. Jangan sampai nanti pada saat seseorang antara kita meninggal dunia, kemudian dia menemukan ya, banyak sekali yang dia tinggalkan yang dia tidak sempat sedekahkan. Oleh karena itu, kami dari Yayasan Sedekah Kreatif dan Ghazwa Peduli mengajak Anda untuk menjadi donatur tetap di setiap kegiatan kami tentunya, dan Anda bisa melihat kegiatan kami di medsos kami di Yayasan Sedekah Kreatif. Anda bisa dapatkan informasi lebih jauh tentang masalah adanya sumur yang kami gali di beberapa titik yang memang memerlukannya. Ada motor dai, ada pembagian sembako, ada pengobatan gratis, ada segala macam kegiatan yang insya Allah semuanya untuk kebaikan dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat Anda menjadi donatur tetap, Anda bisa mengikuti, ada barcode yang Anda tinggal scan dan Anda bisa ikuti setelah itu tuntunannya. Semoga insya Allah bisa menjadi manfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Deraskan pahala yang mengalir untukmu sampai hari kiamat dengan cara scan QR Code yang terlampir atau klik di bio Instagram @sedekahkreatif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sungguh amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu walau sedikit. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada yang baru tentunya yang akan kami sampaikan, tetapi karena umumnya kita sudah sampaikan di manasik kemarin, kecuali teman-teman yang tidak sempat hadir, hanya saya mau mengingatkan kembali diri saya dan Bapak Ibu sekalian, mari kita ikhlaskan niat, karena umroh itu, begitu juga dengan haji, itu bukan karena harta, bukan karena kesehatan, bukan karena jabatan, tapi memang karena panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memilih Bapak Ibu hari ini untuk berangkat. Ya.
Karena banyak sekali orang lebih kaya dari kita tapi tidak berangkat. Hari Jumatan, kita programnya bebas, kemudian hari Sabtu insya Allah baru kita umroh. Nah, seharian kita umroh itu, hari Sabtunya, hari Ahadnya, insya Allah kita ke Hudaybiyah, lokasi perdamaian, kesepakatan Hudaybiyah. Dan itu ada hubungannya dengan pembebasan kota Mekah. Nah setelah itu kita akan masuk ke Mekah, menjelaskan tentang pembebasan kota Mekah, baru kemudian kita ke wilayah Hunain, lokasi perang Hunain. Ya. Jadi setelah selesai semua kita rangkum itu, di hari Ahadnya, hari Seninnya kita ke Taif insya Allah. Nah Senin, kemudian Selasa, Rabu itu acaranya bebas, karena juga pasti Bapak Ibu butuh untuk belanja segala macam, kita tidak padatin semua program.
Dan kami nanti ada pengajian live di medsos biasanya. Nah ini kalau yang mau ikut silakan nanti datang ke kamar saya insya Allah. Mungkin itu saja, nanti lebih lanjutnya kita akan banyak komunikasi dan sering bersama di sana insya Allah.